Shalom, salam sehat, damai sejahtera buat kita semua. Pembacaan firman Tuhan dari Ayub pasal 7 sampai dengan Ayub pasal ke-9. Judul yang saya akan bagikan yaitu hidup kita di dunia ini hanya sementara. Saya akan bacakan firman Tuhan di pasal 7 ayat 1 sampai 7. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam rentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengah dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Jadi hidup kita itu hanya hembusan nafas. Kalau kita sempat tidak bernafas, itu namanya sudah mati. Saat kita sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk kita dapat melihat yang baik. Di ayat 9 juga firman Tuhan katakan, bagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Nah, tadi dikatakan bahwa hidup kita hanya hembusan napas. Di ayat 9 diingatkan kembali bahwa hidup kita itu seperti awan yang sebentar ada, sebentar hilang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kembali untuk kita selalu ingat bahwa hidup kita itu hanya sementara. Firman Tuhan juga di Ayub yang pasal ke-8, di situ ada seorang yang bernama Bildad. Bildad itu adalah salah seorang sahabat dari Ayub. Dia membela keadilan hukuman Allah. Maka berbicaralah Bildad orang Suah. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Jadi di sini seorang yang bernama Bildad itu mengingatkan Ayub supaya kita juga melakukan sebelum kita dipanggil Tuhan. Hendaknya kita hidup di dalam pertobatan.
Yang kedua yaitu kita mengaku dosa kita. Saat kita mengaku dosa, maka Allah setia dan adil. Yang ketiga yaitu mohon belas kasihan dari Allah. Kita selalu minta perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita. Yang keempat, biarlah kita hidup kudus dan jujur di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.